Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara, Jemaat Kekasih Kristus. Hari ini tanggal 16 Februari 2024 kita berjumpa kembali bersama saya Pendeta Santi Miawati yang bertugas di Jemaat GKE Pilang, yang akan menyampaikan renungan harian berdasarkan Nas Almanak GKE tertanggal hari ini, yaitu dari Daniel pasal 9 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-27. Mari sebelumnya kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas pemeliharaanmu dalam tidur lelap kami pada malam hari ini. Atas kemurahan-Mu yang memperkenankan kami kembali untuk bangun di pagi hari ini dalam keadaan sehat. Boleh merencanakan apa yang akan kami jalani sepanjang hari, beraktivitas sesuai tugas dan tanggung jawab kami, dan memenuhi panggilan pelayanan kami untuk memuliakan Tuhan dalam pekerjaan-pekerjaan kebaikan. Bimbing kami menurut kehendak-Mu. Bentuk kami selaras dalam rencana-Mu, agar kehidupan kami layak sebagai saksi-saksi Tuhan di dalam dan di luar jemaat. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapak Saudara, Jemaat Kekasih Kristus, Nats hari ini melanjutkan Nats yang sudah disampaikan dalam renungan harian kemarin, yaitu dari Daniel pasal 9 ayat 1 sampai 19 yang mengetengahkan tentang doa Daniel. Dan dalam perenungan hari ini, pemaknaan hari ini dijelaskan dalam tulisan kitab Daniel ini bahwa saat Daniel berdoa, Gabriel diutus oleh Allah untuk menjumpai dia. Gabriel ditugaskan untuk menyampaikan jawaban Allah atas doa Daniel. Perkataan Gabriel yang terdapat dalam nats ini disebut sebagai salah satu nubuat perjanjian lama yang paling sulit dimengerti. Selain itu, patut diperhatikan bahwa gambaran pasal 9 terhadap baik yang telah diurapi dan umat kudus itu berbeda dengan teks sebelumnya. Umat Allah yang terus-menerus disebut sebagai umat kudus yang maha tinggi oleh Daniel justru diakui sebagai umat berdosa dan melakukan kesalahan. Jika dalam penglihatan yang sebelumnya kerajaan Allah adalah yang memperoleh kemenangan, tapi di sini Gabriel menunjukkan bahwa baik yang telah diurapi akan disingkirkan. Ini adalah bagian yang perlu diperhatikan oleh kita sebagai pembaca. Itu sebabnya bisa dikatakan juga nas ini adalah nubuat sengsara Mesias. Dan kali ini Ibu Bapak Saudara Jemaat Kekasih Kristus, dalam berita yang disampaikan Allah melalui Gabriel, dan penamaan atau penyebutan bilangan 70 kali 7 adalah kunci penting. Dan bahkan ketika Gabriel menjelaskan kepada Daniel yang dinubuatkan Nabi adalah 70 kali 7. Dan kalau saya menelusuri catatan penafsiran dari nats ini, yang dimaksudkan adalah 70 minggu kali 7, itu artinya adalah 490 tahun. Dan selama waktu itu akan ada hal yang digenapi. Dikatakan beberapa hal itu adalah akan dilenyapkan kefasikan, akan diakhiri dosa, akan dihapuskan kesalahan, akan didatangkan keadilan yang kekal, penggenapan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Jadi ringkasnya, dosa umat Allah hendak dihentikan akibat dari dosa mereka
Akibat dari dosa mereka akan dibersihkan. Keadilan Allah penuh kebenaran dan dinyatakan, dan bahkan sampai pada waktunya nubuat telah digenapi, yang Maha Kudus menerima pengurapan, yang telah diurapi akan menggenapkan rencana yang Maha Tinggi selama masa 70 kali 7 ini. Dan pada waktunya dosa kejahatan seluruhnya akan dibuang secara total sampai ke akar. Keadilan penuh kebenaran ditegakkan selamanya. Ibu bapak saudara jemaat kekasih Kristus, tidak mudah bagi saya pribadi untuk menyusun kembali atau menyampaikan kembali bagian dari nats ini, karena memang bahasa dalam perjanjian lama dalam penyebutan bilangan ada hal yang tidak mudah dimengerti dengan cara dan pola pikir kita pada saat ini. Namun satu hal yang hendak disampaikan yang dapat kita temukan dari apa yang kita baca dan kita coba maknai dalam nats ini, bahwa berdasarkan janji Allah, Juru Selamat Yesus Kristus yang akan duduk di tahta, tapi sebelumnya dinobatkan menjadi Raja, terlebih dahulu dia rela menjadi manusia yang akan memikul dosa kejahatan manusia dan dibunuh, menyelesaikan masalah dosa secara tuntas kekal. Dia adalah domba sembelihan yang membersihkan dosa manusia. Dan kini ibu bapak saudara, menjalani masa Minggu Sengsara Kristus ini, kita sudah dibawa kepada pemikiran dan pemahaman bahwa kita sudah menerima anugerah keselamatan yang mahal itu. Oleh sebab itulah sepatutnya kita bertekad untuk memegang sisa kesempatan yang ada pada masa akhir ini, yang telah diberitakan, yang telah disampaikan, yang telah disuarakan. Dan ketika Injil juga diberitakan dan disampaikan serta disuarakan kepada semua orang, agar lebih banyak lagi orang yang masuk kerajaan kekal, bersama-sama menyaksikan Anak Manusia yang kepadanya diberikan kekuasaan dan kemuliaan serta sebagai Raja. Maka orang-orang dari segala suku, bangsa, bahasa akan mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Oleh karena itu, ketika hari ini kita masuk dalam perenungan ini, dengan segala ketidakmudahan kita untuk memahami banyak bagian dalam Alkitab, tapi dengan kesungguhan hati untuk belajar, dalam keseriusan, dalam kesehatian untuk memohon hikmat dari Tuhan, berharap dengan roh Tuhan yang ada pada kita, kita mampu mengerti dan memahami setiap maksud rencananya. Karena kita tahu kehidupan kita yang berproses adalah kehidupan kita yang ada selalu dalam tuntunan Tuhan. Tuhan adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, berkuasa atas sejarah, berkuasa atas masa kini, dan berkuasa atas masa depan. Maka mari kita mohon kepada Tuhan untuk membantu kita memahami berita dari Alkitab yang menunjukkan hari kelak, di mana hari ini kita berupaya untuk terus mengerti bagaimana sepatutnya kita bersiap sedia menanti kedatangannya kembali. Terpujilah Allah yang menuntun, yang menolong, yang setia. Mari kita juga mengasihi Tuhan, mari juga kita setia, mari kita juga taat kepada setiap sabda dan pengajarannya. Dan mari kita berlaku setia yang kita tunjukkan melalui tutur kata, pikiran, dan perbuatan kita. Maka kekuatan sabda Tuhan akan menjadi berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita kemarin, hari ini, dan hari esok. Terpujilah nama Allah, diberkati kita sekalian yang mendengar serta melakukannya. Amin. Ibu Bapa, saudara jemaat kekasih Kristus, mari kita kembali bersama-sama berdoa. Terpujilah namamu Allah yang agung, kudus, dan mulia, Allah surgawi, Bapa yang pengasih. Terima kasih ya Tuhan untuk pengajaran-Mu, untuk perenungan di pagi hari ini. Layakan kami untuk dapat memahami dan mengerti setiap maksud dan kehendak-Mu. Mampukan kami melakukan apa yang Kau ajarkan,
dan menjalani kehidupan kami agar senantiasa selaras dan harmoni dengan kehendak Tuhan. Dan kini kami berserah diri sepenuhnya hanya dalam pimpinan-Mu. Biarlah kuasa Tuhan yang bekerja, biarlah roh Tuhan yang memampukan, biarlah hikmat yang daripada-Mu menuntun hati pikiran kami, akal dan seluruh keberadaan, tutur pikir dan laku kami, untuk dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kebaikan. Sabda-Mu menjadi motivasi yang besar dan benar bagi kami, untuk tahu bagaimana menempatkan diri di tengah-tengah kehidupan dengan segala keadaannya. Dan kini kami hendak serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh umat-Mu, jemaat-Mu, di wilayah pelayanan Resort GKE Pulang Pisau. Secara khusus kami mendoakan saudara-saudari kami, keluarga jemaat-Mu, pengurus jemaat-Mu, anggota-anggota jemaat-Mu yang berada di lingkungan pelayanan GKE Parawe Desa Kalawa. Tentu segala sesuatu yang ada dalam perjalanan hari-hari mereka, kami percaya Tuhan mengetahui, Tuhan mengenal mereka sampai ke kedalaman hati mereka. Pekerjaan, persekutuan, kesaksian, pelayanan kiranya dapat diterapkan dengan baik, dengan setia dalam ketaatan yang sungguh. Pengurus-pengurus jemaat menunaikan tugas tanggung jawab, baik dalam pelaksanaan program penerapan anggaran, bersahati dengan sekalian anggota jemaat-Mu di berbagai kondisi dan keadaan. Yang sehat Engkau kuatkan, yang lemah Engkau mampukan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang tak berdaya Engkau tegakkan. Karena kami memahami hanya dengan tuntunan Tuhan, mereka dan kami sekalian dapat menjalani hidup ini dan tahu bagaimana melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami percaya akan segala hal yang terjadi tidak ada yang kebetulan, dan bila Tuhan berkehendak, Tuhan akan membuatnya berhasil. Oleh sebab itu mampukan kami terus berharap besar hanya kepada Tuhan dan mempertaruhkan perjalanan hidup kami sebagaimana kami boleh mensyukuri apa yang telah terjadi di masa lalu, yang tengah kami hadapi pada saat ini, dan yang akan kami jelang di waktu dan masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Demikian pula seluruh keberadaan kehidupan kami saat ini dan di sini, bahkan kami sebagai pekerja-pekerja gereja-Mu, wilayah pelayanan resort di wilayah masing-masing pelayanan jemaat. Berikan kekuatan, kesehatan bagi kami, sukacita dan damai sejahtera, sehingga apapun yang kami lakukan dalam berbagai kondisi dan keadaan, kami hadapi penuh rasa syukur dalam hormat dan takut akan Engkau. Terima kasih Bapa. Segala hal yang kami bawa dan kami serahkan dalam doa kami, dalam segala keterbatasan kami pada saat ini, baik yang mampu kami katakan dalam doa dan kalimat, pun yang tidak mampu kami sebutkan karena kerapuhan keterbatasan kami manusia. Tapi kami percaya Engkau mengenal kami sampai ke kedalaman hati kami. Oleh sebab itu biarlah Engkau memampukan kami untuk merespon setiap hal yang menjadi karya kehidupan kami. 70 minggu kali 7 tahun, 490 tahun adalah masa yang tidak sebentar, tapi itu menjadi penanda bagi kami bahwa Tuhan pun tidak pernah berhenti bekerja, Tuhan pun tidak pernah berhenti berkarya. Jadi tolong kami ya Bapa untuk melakukan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah kehidupan kami, inilah harapan permohonan kami yang kami bawa dalam doa bersama kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.